Mana ini tukang kebun nggak datang-datang, sialan. Modal. Membayar pajak dia. Ini lahan ini membayar pajak. Ini lahan ini malah nggak datang-datang, sialan. Dia takut kali bang. Mau bakar kali ini, wah gubuknya. Nggak ada barang-barang yang berharga, bertudung doang. Pakai aja bang tudungnya bang. Nah benar. Pengeluaran nggak ada ya bang. Aduh, Jual tanah batu. iyalah. Ini singkong belum waktunya panen. Nah, kalau udah waktunya panen gue jual semua ini. Peduli punya orang, punya setan, udah amat. Kan karena semua enak nih bang tuh. Nanas Gitu. mana? Itu bang tuh banyak di sini. Wah bang tuh bang. Tuh bang tuh. Masih muda itu bos. Di sana ada di belakang tuh. Itu mau buat gugurin kandungan itu. Nanas. Nanti cacat bang anaknya bang. Takutnya bang. Iya pasti. Kakinya di kepala, kepalanya di kaki. Mana ini bang? Yang punya lahan bang nggak ada bang. Tak, ini pokoknya gua kuasai nih lahan itu. Jelas kudu bang kudu disita ini. Hampir disita berubi udah. Tanami. Tapi padi kali bang nih bang nih. Habis panen ya bang. Kayaknya. Jualin aja bang padi-padinya bang. Hah? Jualin aja bang. Ah, masih padi murah, beratnya doang. Yang penting kita dapat duit bang. Iya sih. Lu mau nggak gilingnya? Giling dulu itu. Berapa amat? Iya, mana males. Mending kita tungguin aja orangnya nih yang punya kebun ini. Kalau nggak bawa duit, kita bakar ini. Nah bener bang. Bakar. Dengar-dengar juga bang yang punya ibu-ibunya bang agak bolot dikit bang. Bukan dikit, banyak. Tuh, udah nggak ketolongan. Singkong nih, nggak ada sih singkong ini. Yang siap panen cuman akar sereh doang. Oh. Itu air bang. Nanti Ciu tuh. Alkohol. kamu bohong itu arak. Di aqua. Ini yang punya, ini punya kebo 2. Ambil aja gitu ya. Nah Kebo itu ini. jual bang. Hah? Jual. Lumayan tuh kebo. Iya bang. Mahal tuh, kena itu 800.000. Lagi nunggu orang di sini bang ya bang. Kamu paling laku berapa bang? 15 juta cepat tuh. 15 juta, 20 juta. Kalau ini itu 20.000 lah. Berarti amat. Capek-capek nguruskan. 20 juta. Itu aja kita ambil kebunnya. Kalau nggak bayar pajak ini lahan ini. Oh, bener bang. Oh, udah 1 tahun ini. Nggak ada kabar, nggak ada cerita ini. Bayar uang bulanan tidak ya bang. Uang tidak, hasil panen nggak dibagi-bagi. Sialan. Keenakan ini. Untung-untung nenek-nenek dia bang. Tentang nenek-nenek dia kira kita mau kasihan apa? Tidak semudah itu. Ya. Injak palanya nenek-nenek juga. Kakinya. Kabut ini bang. Mabuk Iya, enggak ini. Harusnya kalau bisa kita kesini nih bawa minuman. Iya Kan bener bang. udah terlanjur kesini jauh lagi pulang lah ke toko minuman jauh. Nah di pelosok. Udah, karena lu nggak bisa bayar parkir lu. Parkir juga pasti saya kasihnya bang. Enak.
ada orang yang mau berkalak di kebun kayak gini mah. Mana ada orang kesini bang? Iya nggak ada. Kalau orang kesini mau ngapain? Mau maling dangder? Apa saja kita ditugasinnya ke kebun, bukannya operasi di Tengah jalan. jalan, di Tidak ada ruko, di proyek minta jatahnya. Jadi Kita disuruh minta jatah Bon kebun. Goblok itu bos. ribu. Tipu. Emang kita jadi tukang kebun. Mau ngambil singkong buat kritik Dari guna ya bang. Kalau nggak diturutin Mampus. gaji kita pecat kan. Bener. Terus gimana lagi nih bang? Tunggu aja ini si tukang kebunnya itu, kalau nggak bayar hari ini udah kita sita aja ini lahannya, kita tanamin itu Apa? ganjil. Daun kematian. Ya betul, kita tanamin yang enak-enak. Ya bener. Tanamin anggur udah. Anggur yang bisa dibikin jadi anggur merah. Bukan anggur hijau bang. Wah, kawa tanamin. Ada suara. Ada. Kabut ini gue ini biasa gebukin orang, ini nggak ada orang ini hari ini Pada takut kali bang. iya biasa hari gebukin orang, batokin orang. Kemarin di sini meramai, sekarang nggak ada bang. Siapa bang? Tanggal merah hari ini Memang ya bang. ya rame. Apa ini ke orang-orang, kebakalan ada orang. Mana ini orang-orang belum pada mulai. Ada nasi gubuk ini harusnya lengkap, ini ada nasi, Iya bang ya. ada minuman. Ini bang bantal ya bang buat tidur kali bang di sini. Paling ini bekas banyak orang yang check in ini di sini nih. Iya bang. Lalu ini cekin di dia aman berarti. Aman. Yang penting pada uang koordinasinya lah Iya. sama gua. Aman. Paling kesurupan. Ceweknya kesurupan paling di sini. Kesurupan pampir ceweknya. Itu tuh kebunnya tuh gede. Ada kebunnya ini tapi orangnya kemana ini nggak ada. Bolot orangnya bang, cuma kita panggil juga. Bawa kebunnya aja punya nomor itu nggak lu jaga. Nggak ada bang. Suka beli kerbau. Nggak ada bang nanti bang. Kalau kita cari. Iya, kalau jual ke pasar laku nggak ya? Insya Allah bang. Kredit. Bisa gak kredit? Insya Allah kita digebukin. Gebukin lagi lah. Mana ada yang berani gebukin kita? Ini langsung bunuh. Tidur mah enak nih bang, cuaca kayak gini bang. Iya, pokoknya. Pokoknya. Mau dipulap, kita balik lah. Kok mahal? Daun masnya lagi naik bang sekarang bang. Ini kok mahal? Ya. Hidup kayak gini terus nikmat. Kita Dari ada mana, beban. Sengsara bang. Yang penting bebas kita. Sore dikit mabok. Dapat duit dikit mabok. Tiada hari tanpa mabok. Benar. Berhenti mabok modar. Gejala edan. Modar. Nah ini bang, orangnya bang nggak ada bang. Apa kita jalan-jalan aja bang ke sono bang? Terus muter-muter sono. Iya kita lihat orangnya ada nggak, coba bang kita cari bang. Panas ini panas. Daripada kita gini bang, Coba periksa. jalan-jalan kita bang ke sono bang. Lihat
orangnya ada nggak coba? Capek gua. Lu mau, lu aja periksa sono. Siapa tahu nyungsep tuh di sawah. Gue cari aja dulu bang. Iya. Sawah tuh nyungsep. Kali. Suruh sini cepetan gua bakar nih warung nih. Bubuk. Gak ada aja. Ada bekal tuh. Kok nasi tuh. Datang keren ini. Assalamualaikum. Salam. Udah apa? Boleh Bang? duduk bang? Boleh. Duduk. Duduk bang. Duduk. Apa bang? Abang nggak punya kebun ini bukan? Bukan. Saya datang ke sini tadi pengaduan dari petani juga. Ngadu. Iya. Waduh. Kenapa bang petani nggak bisa cocok tanam di sini? Boleh aja ini cocok tanam masih aja berjalan dia. Cuman untuk bulan ini atau tahun ini kita sita dulu ini. Kenapa? Mereka mau cocok tanam katanya dihalang-halangin sama abang. Kenapa? Belum bayar pajak man. Belum bayar pajak. Belum bayar pajak. Emang harus sama abang bayar pajaknya? Iya betul. Ya. Gua, bang. Saya rasa kalau bayar pajak gitu urusannya ke pemerintahan bang, bukan sama abang. Di sini jauh, pemerintahan jauh bang di sini udah tidak diperdulikan. Ya mau jauh mau apapun ya tetap bayar pajak itu harus masuk ke kas negara bang, bukan sama abang. Mereka mau cocok tanam juga di sini katanya dihalang-halangin nggak boleh nanam dulu. Kenapa ada apa bang? Ya, nggak boleh. Udah tahun ini nggak bayar pajak, nggak bayar bulanan, nggak hasil nggak dibagi. Oh pajak bulanan sama abang. Iya. Abang sebagai apa harus bayar pajak bulanan? Sebagai wilayah yang pegang wilayah sini. Yang Bang. pegang wilayah sini. Iya. Bang, seharusnya abang jangan seperti itu. Kasihan sama petani. Masalahnya apa? Mereka penghasilannya hanya begini-begini aja bang. Nggak bisa nutup kehidupan dia sehari-hari masalahnya. Gak mungkin bang, mereka itu panen terus tiap Ya tahun. panen terus juga cuma hasilnya setahun sekali bang. Contoh ini kayak sereh, kayak singkong. Nggak bisa begitu panen langsung, nggak bisa ditanam langsung panen bang. Butuh proses lama ini. Mereka mau makan dari mana? Hasil kebun. Ya hasil kebunnya cuma setahun sekali kan bang? Iya. Justru bayarnya itu juga kan ada setahun sekali gitu. Kasihan Kalau mereka bulanan bang. Itu kecil bulanan. Abang nggak takut dideret-deret sama petani nanti dibakar abang sama petani? Jangan dilawan petani bang. Gak ada yang berani bang. Petani di sini nurut semua. Orang lancar-lancar aja mereka tiap tahun bayar, tiap bulan bayar. Ini buktinya ini hanya baru nanam nih kan Iya. bulan kemarin. Sekarang Sebelah boleh sana lagi. Udah panen tuh. Yang sana udah panen. Udah panen. Tapi uangnya abang yang ambil. Iya, ini dia tukang kebunnya kayaknya. Aduh Sita aja abang, ini orang. kasihan juga. Coba kita geser ke depan aja bang, biar tahu saya lokasinya bang. Kayak gimana nih lokasinya luas sekali nih bang. Ya, udah di sini. Ini sama-sama apa ya? Langkoas. Pepaya ini belakang singkong. Iya. Itu yang sebelah sana udah panen. Berarti petani sana nggak boleh nanam, langsung dia suruh pulang lagi? Iya. Gak bakalan suruh. Kan berani sama abang soalnya, takut mereka. Iya, karena mereka ini nggak memenuhi janjinya. Janjinya itu per bulan harus ada pemasukan sama abang. Nah, per tahun boleh. Gitu, Abang Bang. ini seharusnya abang punya hati nurani sama petani bang. Jangan suka seperti itu. Mereka itu nggak ada tempat cocok tanam lagi masalahnya. Abang nggak boleh cocok tanam di sini. Kasihan sama petani bang. Aduh, Bang. Ini bisnis bang, bisnis. Bisnis itu apa? nggak kenal nurani, nggak kenal apa bang yang. Memang benar lahan ini lahan punyanya bos abang apa gimana? Bukan. Bukan. sebenarnya, Bukan. Kenapa abang ngalang-halangin petani mau cocok tanam kalau bukan bos
tanah bos abang ini? Cuman ini kan masih wilayah kita, masih kita Abang yang megang? Iya, semua dari ujung sini ke ujung sana. Ya sama aja Ya, kalau coba. begini abang preman termasuknya, pemerasan sama petani. Enggak, Bang. Justru kita yang ngamanin. Ngamanin apa? Kan namanya kebun aman-aman aja, apa yang diambil? Banyak yang maling di sini, maling. Ya malingnya cuman abang-abang aja, mana Oh, teman-teman tidak abang? Berapa bisa. orang teman abang di sini? Ada banyak orang, cuman dipisah-pisah. Kita ada yang sebelah sono. Ya pelakunya siapa lagi kalau bukan abang, termasuk teman-teman abang yang di sana? Ini kayak singkong kayak gini, kayak serai kayak gini kan abang juga kayaknya nih. Nggak mungkin orang luar bisa masuk ke sini. Ya, begitulah permainan kami. Iya, Jadi kalau nggak ada yang mau bayar, kita ambil lahannya, dikuasai lahannya. Iya. Ya nggak boleh kayak gitu bang. Abang harus punya hati nurani bang sama petani. Nggak mau petani itu harus diinjak-injak. Sebenarnya petani itu bukan takut sama abang, bang. Petani Takut itu. mereka takut. Coba kalau petani kompakkan, abang dibakar, dideret sama petani, abang nggak takut? Nggak, gua bakar lagi ini lahannya. Waduh abang, Gua jangan seperti panggil itu bang. alat berat ini gua ratain. Jangan dulu bang, kasihan. Coba pikir 2 kali bang. Kalau di sini diratakan sama alat berat petani ini kemanakan, di mana lagi lahan mereka? Bodoh amat mereka itu. Mau mati-mati nggak makan, bodoh amat nggak peduli gua. Bang, jangan mementingkan diri sendiri, pentingkanlah orang lain, pikirkanlah orang lain. Contoh kayak petani, itu Mereka kan. aja susah mau bayar bulanan, susah mau bayar. Ya mereka hasil dari mana bang? Hasilnya cuma setahun sekali. Hasil panen nggak ada yang dibagi, dijual sendiri. Ya dibagi sama siapa? Seharusnya abang. Harusnya sama gua dibagi. Ya hasil jangan, panen Bang. dibagi. Ah gitu, kalau nggak ada duit nih hasil panen gitu. Ya namanya itu jalur pemerasan kalau Nah, pengen nggak dibagi bisa sama gitu. abang. Itu peraturannya kayak gitu, udah dari atasan saya itu kayak gitu, Bang. Bang, seharusnya petani itu diberikan modal Waduh. biar berkembang biak cocok tanamnya, biar bagus hasilnya. Keenakan, Bang. Ntar dia tuh. Ini mah petani hasilnya setahun sekali, udah hasil panen diduluin kamu yang jual. Kamu itu harus punya otak, Bang. Kita ini, Bang, di sini udah pinter. Jangan ngomong-ngomong nggak punya otak. Ya pinternya kelewat batas abang ini. Pinternya Iya. hanya bisa meras doang. Pinter kita, yang penting kita menghasilkan. Yang menghasilkan dengan cara pemerasannya nggak boleh, Bang. Nggak bisa gitu. Dunia sekarang kejam, Bang. Yang lemah itu ditindas. Ya kalau menurut abang. Iya, yang lemah itu ditindas. Yang kuat itu berkuasa, Bang. Jangan sok jagoan di sini, Bang. Di sini itu gak ada yang jago. Seharusnya petani itu dikasih modal, dikasih bibit-bibitan yang bagus, biar hasilnya bagus juga. Keenakan dia. Abang seharusnya mencari yang pemborong-pemborong kayak lengkuas, kayak serai dan lain-lain. Tuh kayak ubi-ubian, kan itu banyak itu. Iya. Makanya mereka panen buru-buru itu. Karena apa lahan ini mau digaruk, saya dengar-dengar. Ntar juga gua borongin semua. Hah? Itu juga tuh. Lihat. Itu suruh gua itu Suruh dipanen. panen. Nanti hasil duitnya abang yang ambil. Ambil semua. Paling Inilah kasih orang sama yang gua itu. serakah kayak gini nih, preman nih. Terus. Udah masuk pemerasan juga ini. Petani aja diperas, apalagi orang yang nongkrong di tengah jalan. Lu tuh sebelah sana no. Kamu jangan nyuruh-nyuruh petani, Bang. Nanti kamu kena aja nanti. Karin, tuman dia. Terus, woi, sebelah sana no. Jangan nyuruh-nyuruh kayak gitu, Bang. Kasihan udah tua itu petani itu. Bodoh amat. Seharusnya abang berpikir, abang masih muda. Memberikan contoh yang baik sama petani, dibondalin petani apa. No. Kamu jangan nyuruh-nyuruh, Bang. Karungnya bawa tuh itu tuh. Kasihan udah tua kayak gitu disuruh-suruh sama abang. Bodoh amat. Emang kayak gitu tuh kalau mau bertahan. Abang yang kayak gitu, Bang. Itu baru segitu ubi. No, dia ke sini. Lu. Ambil karung. Lagi. Udah jangan disuruh-suruh, Bang. Kasihan, Bang, udah tua itu. Apa? Kiloid itu. Giling-giling tuh beras. Apa itu? Dia apa beras? Beras. Mau disuruh giling? Ya. Bang, jangan nyuruh-nyuruh kayak gitu, Bang. Nggak Jangan. kuat itu. Nggak kuat nggak kira-kira itu, Bang? Kuat tuh kuat. Kuat. Giling sono. Astagfirullahaladzim, kasihan sekali itu udah tua disuruh-suruh sama Berasnya keluar. preman ini. Abang punya bapak nggak sih? Ada. Iya. Andai kata bapak abang digituin sama orang lain, kira-kira terima nggak, Bang? Tuh.
gilingan padi di sono. Abang itu malah nyuruh-nyuruh sama orang tua kayak gitu. Coba abang berpikir 2 kali. Kalau dari posisi abang, orang tua abang digituin, disuruh-suruh sama orang, suruh giling padi. Gue injak tuh yang nyuruh. Ya iya emang kayak dari itu. Abang kenapa bisa sama orang tua, sama petani kayak gitu nyuruh-nyuruh? Berapa ini? Cuman 3 karung. 3 karung. Nanti kamu hasil duitnya kamu juga yang malak itu, yang Kalau minta. gua ambil semua berasnya ntar gue jual. Nih orang yang serakah kayak gini nggak punya hati nurani. Bang, pokoknya yang penting sekarang dapat duit. Ya otak kamu itu duit tidak berpikir petani siapa. Kamu mah yang penting adanya duit untuk dijadikan mabok, hiburan, Iya. dugem. Iya. Abang mau ikut? Saya nggak mau seperti kayak gitu. Ikut. Panen padi masih hektaran Nggak mau bang. Saya kasihan sama petani kalau begini caranya. Tetap saya membela petani. Petani itu emang kerjanya kayak gitu. Ya kerjanya kayak gitu. Kalau udah hasil abang yang ambil duitnya. Itu resiko mereka. Dengan alasan tidak bayar pajak. Pajak itu bukan urusan abang bang. Urusan gua di sini bang, pajak. Ya pajak juga abang nggak pajak koordinasi. Masa petani harus diminta koordinasi hasil bulanan sama abang? Harus bang. Kalau abang ingin punya penghasilan kerja, ikut tani sama mereka itu lebih bagus. Panas, capek. Ya enaknya kayak gitu abang mah kalau panas capek. Ya itu abang tahu hasilnya setahun sekali kan? Iya. Abang udah tahu hasilnya setahun sekali kayak gitu. Coba kalau abang ikut kerja, ngomongnya hasilnya setahun sekali. Abang itu nggak punya otak, abang. Bodo amat bang. Pokoknya udahlah. Abang jangan ikut campur lah. Ya pasti saya ikut campur bang. Kenapa petani takut? Saya kompak sama petani di sini. Apa sih untungnya buat abang ini? Ya tidak ada untung sih bagi saya. Iya, nggak usah capek-capek badan abang. Ya tapi saya kasihan sama petani, ditindas, dipalak, diminta secara paksa sama abang hasil panennya. Bang, kalau kasihan sama orang itu kasih duit. Jangan nggak usah kayak gini ikut campur urusan orang. Kalau masalah urusan duit itu nomor 2, yang penting kita bersosialisasi dengan petani. Gimana caranya petani hasilnya bagus. Alah, kita bakalan bagus. Mau gimana juga kalau nggak setor. Ya gimana mau bagus yang mereka mau beli pupuk juga duitnya sama abang diminta. Iya, makanya setor. Kalau dia setor aman. Kalau nggak setor, tanaman-tanaman kayak gini gua ratain semua. Bang, udah hentikan aja pekerjaan seperti ini, memeras petani atau menghalang-halangi petani yang mau tani ya. Lebih baik abang pergi aja dari sini kalau menurut saya. Udah berapa tahun gua di sini masa lu orang baru tiba-tiba ngusir gua. Saya bukan ngusir bang, kasihan mereka masalah mau cocok tanam takut sama abang. Mereka ini udah tahunan di sini gua pintain jatah. Buktinya mereka masih hidup Yang sekarang. ngeluh kan, mau ngeluh sama siapa waktu itu? Yang penting mereka masih hidup, masih bisa makan. Kebetulan saya datang ke sini. Yang petani itu yang 1 orang tetangga saya ngadulah sama saya minta jalan keluar solusinya gitu. Tetangga yang satunya Pantesan ikut campur. gimana ciri-ciri badannya, rambutnya gondrong, sering pakai topi katanya, itu premannya. Suruh sini tetangga lu jangan ngomong Ya sama takut, lu. cuman saya nggak takut datang ke sini. Udah kelewat batas abang ini. Lu nggak diceritain kayak gua orangnya kayak gimana. Orang-orang semua takut di sini. Ya memang benar, mereka itu ngomong sangat takut sekali sama abang. Tuh. Mereka nggak berani cocok tanam, kenapa? Abang kalau ada yang cocok tanam di sini main cangkul, main hajar aja. Ajar. Gua tanam sekalian tuh dikubur sama singkong. Kalau nggak bayar dia, kalau belum bayar. Abang ini sama sekali tidak punya hati nurani sekali sama petani bang. Kubur, gua tanam. Kita makan sehari-hari itu hasil dari mana? Dari petani juga bang. Bos, bodo amat. Gua beli di pasar. Iya kan hasilnya dari petani juga. Iya. Makanya. Kita mau makan singkong, mau makan ubi, talas dan lain-lain termasuk padi. Kita hasil dari siapa? Petani juga bang. Iya bener. Tapi itu hasil Berpikirlah gua juga. seperti itu abang. Hasil gua juga yang amanin di sini. Kalau nggak gua amanin nggak bakalan ada. Gak usah diamanin bang, udah aman ini semuanya. Habis abang. Abang di sini petani mau cocok tanam, mau diratain lahannya, ditakut-takutin. Abang ini siapa? Kalau bukan preman. Ribet nih. Kenapa saya bilang ribet? Ribet abang kesini tiba-tiba ngomel-ngomel Ya jelas ngomel-ngomel. Kelakuan abang ini lebih dari siapa? Kelakuannya abang udah kelewat batas.
Ini pelaturannya udah kayak gitu bang. Dari Coba bos pelaturan saya kayak itu gitu. dihapus, pelaturan Nggak bos bisa, abang. bang. Gue juga di sini cuman suruhan, perintah bos besar. Kenapa kamu mau aja diperintah? Ya, duit bang. Astagfirullahaladzim, kamu itu adanya otaknya duit dan duit Kita dan juga duit. bisa dapat lahan yang udah Memang bisa. semua membutuhkan itu duit bang, tapi Iya. caranya jangan seperti ini bang. Sono sebelah sono lahan udah disita permanen, itu udah hak gua. Terus gimana ini maunya? Hah? Mau Pulang lu, mau Bang. pulang abang apa gimana? Lu pulang bang, gua jangan sampai gua marah, gua hancurin pala lu bang. Oh silakan kalau bisa. Oh deh, gua sedang tangin bang. Bukan masalah nantangin, saya datang ke sini juga atas dasar perintah. Oh jadi lu datang ke sini jauh-jauh pengen ribut sama gua gitu. Pengen ribet sih enggak, ngasih Ini- penjelasan aja. Kalau nggak mau dikasih penjelasan berarti Ini nggak apa-apa. Artinya lu pengen ribut sama gua bang. Lu udah ngusir-ngusir gua, suruh pulang. Tempat gua di sini, tempat kerja gua di sini. Lu datang-datang. Nanti ngusir gua. abang nyesel, nanti abang bikin kapok sama Lu petani. yang nyesel bang. Lu yang nyesel pasti lu nyesel. Ya, Mau coba ikut aja, campur Abang. urusan orang. Pulang-pulang kaki lu patah. Bang, jangan dulu sesumbar, kita buktikan aja ya. Ayo kalau mau ribut Iya silakan. Ayo satu. Pyah! Pyah! Bang, saya udah ngomong baik-baik sama abang ya. Jangan ganggu-ganggu petani lagi bang. Pyah! Pyah! Pulang ajar kamu itu. Kamu mau pergi nggak di sini? Bangsat, nggak mau. Kalau nggak mau pergi, gua patahkan itu leher kamu dengan kaki kamu. Pyah! Kamu mau pergi nggak? Iya iya. Keluar kamu. Dari tadi kamu sudah pergi juga. Di sini aja mana? Alhamdulillah ya. Preman itu sangat buas sekali, rambutnya gondrong, banyak tatonya, sangat kasar. Tiba-tiba saya juga diserang sama dia. Saya ingin menjelaskan, jangan sampai menghalang-halangi lahan ini, kasihan sama petani. Preman itu jawabannya tidak ada pajak bulanan atau kontribusi atau koordinasi sama dia. Siapa dia itu, harus petani harus koordinasi. Alhamdulillah, tapi saya sudah gagalkan, nggak mau datang ke sini lagi, kapok ya katanya. Silahkan petani cocok tanam seperti biasa, aman ya. Kenapa saya bisa mengalahkan preman-preman itu? Saya bawa kulit kijang. Kulit kijang ini sangat manfaat, sangat luar biasa ya manfaatnya. Kulit kijang ini bisa dibawa ke gunung, ke hutan, ke kebun nih contohnya nih, ke kebun saya. Saya dihadang sama preman untuk petani biar bisa cocok tanam ya. Preman-preman itu menghadang saya, menghajar saya. Alhamdulillah saya bisa melawan dia ya. Dengan adanya kulit kijang ini, badan saya terasa terlindungi, terasa ada kekuatan di badan saya. Kalau dibawa ke gunung, ke hutan, ke kebun, banyak binatang buasnya. Contohnya kalajengking, ular berbisa, atau harimau dan lain-lain. Namanya kita ke hutan itu banyak binatang-binatang buas ya. Kantongi aja atau diselipkan aja di dompet kita ya kulit kijang ini. Mara pancabahaya kita diselamatkan ya. Kita yakin sama Allah ya. Binatang-binatang buas itu lewat semuanya ya, adanya kulit kijang ini di badan kita ya. Alhamdulillah. Saya juga bawa madu. Madu ini asli dari hutan, kita ngambil langsung dari hutan ya. Madu ini bukan sembarang madu ya. Madu ini sudah diasma, sudah diruqyah, sudah didoakan juga sama guru saya Ki Maracon Al Hikmah ya, termasuk Kiai Banten juga ya. Madu ini luar biasa dan bisa menyembuhkan segala jenis penyakit ya. Contoh medis atau non medis. Secara medisnya punya penyakit jantung, liver, ginjal, paru-paru, kencing manis, kencing batu dan lain-lain, banyak sekali penyakit di tubuh kita ya. Minumlah madu ini sesuai takran, 1 sendok makan sehari 3 kali, pagi, siang dan mau tidur malam ya. Madu ini bisa dikonsumsi atau diminum sama anak kecil ya. Anak kecil itu biar sekolahnya ranking 1 terus, biar ngajinya nalar terus ya. Insya Allah ya, madu ini sangat luar biasa manfaatnya ya. Madu ini ada 3 varian. Ini yang ukuran besar harganya 350.000, yang ukuran sedang harganya 250.000, yang ukuran kecil harganya 100.000 sahabat ya. Ini juga saya bawa garam asma. Garam asma ini untuk
melindungi kita, untuk mempagari usaha kita ya. Kata orang tua, sebelum hujan kita sedia payung ya. Kita pagari aja usaha kita biar nggak ada yang iri, nggak ada yang dengki sama kita. Kita kan suka lupa diri kalau usaha kita lagi maju, lagi rame, banyak pembelinya, suka lupa diri ya. Banyak juga sama kita kalau usaha kita lagi rame-ramenya, banyak yang iri, banyak yang dengki, suka mengirimi tanah kuburan, santet, teluh, kendam dan lain-lain ya. Makanya ini kita taburkan aja dengan garam asma ini sekeliling warung kita atau sekeliling rumah kita sahabat ya. Atau dipakai mandi juga bisa ini sahabat. Garam ini bisa mendekatkan jodoh juga yang belum dapat jodoh ya. Betul, jodoh itu semua urusan Allah ya. Tapi syariatnya kita melalui garam asma ini. Garam asma ini bisa dipakai mandi, ditaburkan aja ke bak mandi kita, airnya dipakai mandi sama kita, insya Allah jodoh kita akan dipermudah, akan didekatkan juga sama Allah ya. Urusan jodoh itu urusan Allah, kita harus nyariat ya, hakikatnya semua Allah yang atur ya, yang atur. Garam asma ini bisa juga untuk cocok tanam ya, kita taburkan ke bak mandi, disiramkan ke kebun kita atau ke sereh kita atau ke lengkos kita atau dan lain-lain ya, di kebun kita ya. Insya Allah akan hama-hama itu mati semuanya ya. Gimana cara pemesanannya sahabat? Cara pemesanannya, ketik Shopee Kimercon Al Hikmah ya, di situ produk-produk Kimercon muncul semua, mau garam asma, mau madu, mau kulit kijang, mau kapsul bidara atau mau jamu sakti, di situ muncul semua ya. Ketik ketik di pencarian Shopee Kimercon Al Hikmah ya. Mau pengobatan, mau konsul, silakan ya. Ketik pencarian Shopee Kimercon Al Hikmah ya. Atau ke nomor WhatsApp. Nomor WhatsAppnya 0857 111171, itu nomor WhatsApp adminnya. Nanti diarahkan, nanti di Sherlock, atau mau bayar tempat silahkan, mau COD silahkan, kami siap melayaninya ya. Sekian dari saya Kang Barok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.